Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul jurnal Pengaruh Penerapan Strategi CSR dalam Meningkatkan Citra Perusahaan pada PT Pertamina Persero di tahun 2018. Adapun nama-nama kelompok kami, saya sendiri Dina Anggres Oktina, yang kedua Eka Septianasari, yang ketiga ada Intan Angelina Sunardi, yang keempat Laili Nurah Hanifah. Baik, terlebih dahulu saya akan menjawab 5 pertanyaan sebelumnya. Yang pertama, apakah jurnal tersebut sudah selesai? Sudah. Yang kedua, rencana submit di jurnal manakah? Universitas Muhammadiyah Jember. Yang ketiga, apakah sudah registrasi sebelumnya dan sudah menghubungi pihak editornya? Sudah, kami sebelumnya sudah menghubungi pihak editornya. Yang keempat, kapan jurnal tersebut terbit dan apakah masih ada kuotanya? Jurnal tersebut terbit pada bulan Juni dan masih ada kuotanya. Yang kelima, apakah kalian sudah submit jurnal tersebut? Kami sudah submit jurnal tersebut. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi hasil jurnal kami di bagian pendahuluan. Alasan kenapa kami memilih judul ini dikarenakan untuk mengetahui seberapa besarkah pengaruh dari penerapan strategi CSR tersebut dalam penerapan beberapa perusahaan, contohnya seperti PT Pertamina Persero yang saat ini sedang kami teliti dengan melalui berbagai program yang dimiliki terhadap peningkatan citra tersebut. Serta kaitannya dengan situasi saat ini, penerapan CSR yang baik akan berdampak dengan strategi yang mampu untuk bersaing dengan perusahaan lainnya. Karena bisa kita lihat di era seperti sekarang ini, banyak perusahaan-perusahaan yang berlomba-lomba untuk mewujudkan program CSR yang baik, karena CSR yang baik akan menghasilkan atau meningkatkan citra yang baik pula, dan reputasi serta kredibilitas perusahaan masing-masing. Terlebih lagi, jika perusahaan tersebut menggunakan metode CSR ini bisa membawa dampak positif bagi perusahaannya. Contohnya seperti reward atau penghargaan yang dicapai oleh perusahaan tersebut yang akan semakin menunjukkan bahwasanya perusahaan ini memang mampu untuk menerapkan program CSR untuk perusahaannya. Selanjutnya, mengapa sih judul yang kami ambil ini sangat penting bagi perusahaan serta sangat berpengaruh terhadap citra perusahaan? Dikarenakan CSR ini ialah kewajiban organisasi bisnis untuk mengambil bagian dalam kegiatan yang bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Sehingga apabila penerapan CSR ini baik untuk perusahaan, maka dengan begitu akan memberikan dampak manfaat yang positif bagi perusahaan tersebut. Salah satu contohnya ialah citra positif. Jadi manfaatnya dapat diperoleh oleh suatu perusahaan apabila melakukan program CSR ini dengan baik, akan semakin meningkatkan juga citra perusahaan tersebut di depan publik, karena program CSR ini juga sangat berperan aktif terhadap hubungan yang baik dengan masyarakat. Jadi bisa disimpulkan apabila perusahaan itu melakukan CSR yang baik akan berdampak juga terhadap citra perusahaan yang baik terhadap publik atau terhadap pemikiran masyarakat. Jadi apabila suatu perusahaan itu melakukan sistem program atau melakukan CSR ini akan berdampak baik pula terhadap perusahaannya apabila dijalankan dan dikelola dengan baik. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nurul Hanifah ingin melanjutkan tentang tinjauan pustaka. Yang pertama, CSR atau tanggung jawab sosial. CSR adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap sosial atau lingkungan sekitar perusahaan berada. Contoh CSR adalah melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperbaiki lingkungan. Pemberian beasiswa untuk anak tidak mampu, pemberian dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, serta sumbangan untuk desa atau fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan. Yang kedua adalah konsep triple bottom line dalam penerapan CSR. Johan Elkington mengungkapkan konsep triple bottom line dalam penerapan CSR di suatu perusahaan berkelanjutan. Maka harus menerapkan 3P, yaitu profit, people, dan planet. Yang pertama, profit merupakan satu bentuk tanggung jawab yang harus dicapai perusahaan seperti keuntungan.
People merupakan masyarakat yang berada di lingkungan sekitar perusahaan tersebut. Planet adalah lingkungan fisik yang ada di sekitar perusahaan tersebut yang biasanya merasakan dampak langsung dari setiap aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Yang ketiga adalah manfaat CSR. Yang pertama, membangun dan menjaga reputasi perusahaan. Yang kedua, meningkatkan citra perusahaan. Yang ketiga, mengurangi resiko bisnis perusahaan. Yang keempat, melebarkan cakupan bisnis perusahaan. Yang kelima, mempertahankan sumber daya manusia yang berkualitas. Yang keenam, kemudian memperoleh akses terhadap modal. Yang ketujuh, meningkatkan pengambilan keputusan pada hal-hal yang kritis. Dan yang kedelapan, mempermudah pengelolaan manajemen risiko. Dan yang keempat adalah model pelaksanaan CSR. Model CSR ada 4. Yang pertama, tanggung jawab sosial ekonomi perusahaan harus dioperasikan dengan berbasis laba serta dengan misi tunggal untuk meningkatkan keuntungan. Yang kedua, tanggung jawab legal. Kegiatan bisnis yang dilakukan diharapkan dapat memenuhi tujuan ekonomi para pelaku dengan berlandasan kerangka kerja legal maupun nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Yang ketiga, tanggung jawab etika. Kebijakan dan keputusan perusahaan didasarkan pada keadilan bebas dan tidak memihak, menghormati individu, serta memberikan perilaku yang sama untuk mencapai tujuan perusahaan. Dan yang keempat, tanggung jawab sukarela. Kebijakan perusahaan dalam tindakan sosial murni sukarela didasarkan pada keinginan perusahaan untuk memberikan kontribusi sosial yang tidak memiliki kepentingan timbal balik secara langsung. Dan yang kelima adalah citra perusahaan. Citra perusahaan merupakan citra dari suatu organisasi atau perusahaan secara keseluruhan. Jadi, citra perusahaan sendiri bukan hanya terdiri dari citra perusahaan dari suatu produk atau pelayanan yang diberikan oleh suatu perusahaan saja, tapi juga meliputi citra perusahaan secara menyeluruh. Saya Septiana Sari akan membahas mengenai proses terbentuknya citra perusahaan. Nah, proses terbentuknya citra perusahaan menurut Hawkins itu ada 5. Yang pertama, objek mengetahui, dengan kata lain melihat atau mendengar upaya yang dilakukan perusahaan dalam membentuk citra perusahaan. Yang kedua, memperhatikan upaya perusahaan tersebut. Yang ketiga, setelah ada upaya perhatian, objek mencoba memahami semua yang ada pada upaya perusahaan. Yang keempat, terbentuknya citra pada objek. Dan yang kelima, citra perusahaan yang terbentuk akan menentukan perilaku objek sasaran dalam hubungannya dengan perusahaan. Selanjutnya yaitu manfaat citra perusahaan. Menurut Irawan, perusahaan yang memiliki citra positif akan menerima manfaat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menarik orang yang memiliki kualitas sehingga berdaya saing tinggi. Yang kedua, memperoleh kesempatan bisnis yang jauh lebih besar daripada perusahaan dengan citra yang buruk. Yang ketiga, presentase kesuksesan produk atau layanan baru dapat jauh lebih tinggi dibandingkan dengan citra yang di bawah rata-rata industri. Terus, 4, program dan aktivitas pemasaran menjadi lebih efisien. Dan yang kelima, investor akan lebih percaya sehingga akan berpengaruh pada harga saham. Selanjutnya, 6, loyalitas pelanggan akan meningkat dan mereka relatif tidak sensitif terhadap harga. Yang ketujuh, perusahaan menikmati pertumbuhan pendapatan dan laba yang lebih baik. Hubungan CSR atau Corporate Social Responsibility terhadap citra perusahaan. CSR dapat dijadikan salah satu strategi perusahaan untuk meningkatkan citra perusahaan dengan berkontribusi meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat serta lingkungan di sekitar perusahaan. Bagi perusahaan yang menjalankan CSR atau tanggung jawab sosialnya secara konsisten, akan menciptakan respon positif masyarakat, rasa percaya dan kepuasan hati masyarakat terhadap perusahaan, dan mampu mempererat hubungan antara perusahaan dan stakeholder-nya. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu metode yang berlandaskan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu. Memiliki tujuan untuk menggali dan membangun suatu proporsi untuk menjelaskan makna di balik realita. Dengan begitu, penelitian ini untuk mendeskripsikan sejauh mana penerapan program CSR yang sudah dijalankan oleh PT Pertamina atau Persero
dapat berperan aktif dalam meningkatkan citra perusahaan. Data yang dikumpulkan merupakan data yang diperoleh dari Annual Report PT Pertamina pada tahun 2008 yang diambil dari Indonesia Stock Exchange atau IDX dan website resmi PT Pertamina atau Persero. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yang meliputi data collection atau pengumpulan data, data reduction atau reduksi data, data display atau penyajian data, dan data conclusion drawing atau verification atau penarikan kesimpulan, dan juga analisis comparison atau membandingkan hasil temuan peneliti dengan teori yang digunakan. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu sebuah penelitian yang memiliki tujuan untuk melihat gambaran atau deskripsi secara jelas mengenai kondisi tertentu dan merupakan penelitian yang menekankan pada data yang terkumpul untuk membentuk kata-kata atau gambar, dan lebih menekankan pada proses dan makna. Sekian dari saya. Saya Intan Angelina Sunardi akan melanjutkan pembahasan di bagian hasil dan pembahasan serta kesimpulan dan juga saran. Hasil dan pembahasan, implementasi program CSR atau Corporate Social Responsibility PT Pertamina Persero. Sebagai perusahaan milik BUMN dan juga perusahaan energi nasional sudah berdiri sejak 60 tahun, PT Pertamina Persero ini memiliki komitmen untuk terus memprioritaskan keseimbangan dan juga kelestarian antara alam, lingkungan, dan juga masyarakat. Apalagi perusahaan PT Pertamina Persero ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang dan juga berkaitan dengan pengadaan sumber daya alam. Jadi mereka selain memprioritaskan keseimbangan alam, mereka juga memprioritaskan lingkungan dan masyarakat yang memang terkena dampak langsung dari usaha kegiatan mereka. Konsep CSR yang dijalankan oleh PT Pertamina Persero ini sudah sesuai dengan konsep triple bottom line dalam menerapkan CSR di suatu perusahaan. Konsep ini juga sudah sesuai dengan visi, misi, prinsip, dan juga strategi CSR milik PT Pertamina Persero. CSR yang dijalankan oleh PT Pertamina Persero ini menunjukkan bahwa PT Pertamina Persero ini bukan hanya menciptakan nilai tambah bagi perusahaannya juga seperti profit atau keuntungan, tapi juga bagaimana mereka menciptakan nilai tambah bagi lingkungan dan juga masyarakat dengan melakukan pemberdayaan serta pembangunan berkelanjutan melalui program yang ada di CSR. Program CSR ini terdiri dari Pertamina Sehat, Pertamina Hijau, Pertamina Berdikari, dan juga Pertamina Cerdas. Dari program-program inilah PT Pertamina Persero itu membuktikan bahwa mereka sudah melakukan komitmen mereka untuk menjaga dan melestarikan keseimbangan alam serta melakukan pemberdayaan terhadap lingkungan dan juga masyarakat, yang artinya mereka telah melakukan komitmen CSR dengan baik dan juga selaras dengan peraturan atau regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Peran program CSR atau Corporate Social Responsibility sebagai strategi untuk meningkatkan citra perusahaan. Jadi tujuan utama atau tujuan strategis PT Pertamina Persero dalam meningkatkan citra perusahaan, reputasi atau kredibilitasnya adalah melalui CSR. Strategi perusahaan atau PT Pertamina Persero dalam meningkatkan citra perusahaan ini diwujudkan dalam beberapa strategi. Yang pertama itu saling memberi manfaat atau berkelanjutan. Lalu memprioritaskan masyarakat dan juga lingkungan yang memang terkena dampak wilayah operasi, serta mensosialisasikan dan juga publikasikan CSR mereka secara efektif. Nah, strategi-strategi ini sudah diterapkan melalui 4 pilar utama yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu Pertamina Sehat, Pertamina Cerdas, Pertamina Hijau, dan juga Pertamina Berdikari, yang merupakan 4 pilar utama penerapan CSR yang ada di perusahaan PT Pertamina Persero. Dari 4 pilar inilah program-program CSR itu memang tercipta dan ditujukan untuk lingkungan dan masyarakat, seperti program penanaman mangrove, terus juga Pertamina Sehat yang terdiri dari program pemberian kesehatan secara gratis terutama di wilayah 3T, terluar, terdepan, dan juga tertinggal. Sedangkan program yang ada di pilar Pertamina Cerdas seperti pemberian beasiswa Sobat Bumi atau juga mengadakan Olimpiade Sains yang memang disponsori oleh PT Pertamina. Di
bagian atau pilar Pertamina berdikari, program yang dijalankan adalah seperti desa binaan, kawasan ekonomi, terus juga pemberdayaan UMKM yang sudah dijalankan dan diterapkan di beberapa wilayah yang memang dekat dengan anak perusahaan milik PT Pertamina Persero. Dengan komitmen dan tujuan inilah PT Pertamina Persero menganggap bahwa masyarakat menjadi prioritas utama dalam menerapkan program CSR yang mereka miliki. Karena memang mereka itu sebagai penerima utama program dari CSR yang perusahaan atau PT Pertamina Persero ini miliki. Jadi dengan begitu perusahaan ini bisa menerapkan strategi CSR untuk meningkatkan citra perusahaan. Karena secara tidak langsung, penerapan program tanggung jawab sosial ini akan menimbulkan stigma positif atau persepsi positif dari masyarakat terhadap perusahaan itu sendiri. Sehingga selain citra perusahaan yang akan meningkat, reputasi dan juga kredibilitas perusahaan juga akan meningkat sesuai dengan tujuan strategis penerapan CSR yang dilakukan oleh PT Pertamina itu sendiri. Yang ketiga yaitu citra perusahaan PT Pertamina Persero di mata masyarakat atau publik atau khalayak umum. Citra perusahaan atau PT Pertamina Persero ini dianggap sudah baik dan juga memenuhi kriteria persepsi positif di masyarakat. Ini terbukti dari tersalurnya dana bantuan sosial melalui program CSR yang sudah terarah dan juga tepat sasaran, sehingga penerimanya atau masyarakat yang menerima dana bantuan sosial tersebut dari program CSR juga merasakan hasil yang puas dan juga dampak positif dari program CSR milik PT Pertamina Persero ini. Karena secara tidak langsung melalui program CSR ini, PT Pertamina Persero telah memenuhi aspirasi dan juga kebutuhan masyarakat akan suatu hal yang tidak bisa mereka capai. Dengan begitu, persepsi masyarakat terhadap perusahaan ini semakin positif dan juga semakin berkembang dari masyarakat yang satu ke masyarakat yang lainnya. Sehingga semakin banyak masyarakat yang mengenal PT Pertamina Persero sebagai salah satu perusahaan yang memiliki tanggung jawab sosial yang baik. Selain itu, citra perusahaan PT Pertamina Persero ini juga dibuktikan dengan reward atau penghargaan yang telah mereka terima di tahun 2018 maksud saya. Seperti penghargaan yang diterima di Top CSR Award yang merupakan ajang penghargaan tertinggi yang diterima oleh perusahaan dalam menjalankan program CSR-nya. Dalam hal ini, PT Pertamina Persero meraih sebanyak 12 penghargaan dalam ajang ini. Dengan 12 penghargaan yang berhasil diraih oleh PT Pertamina Persero dalam ajang Top CSR Award 2018, ini menunjukkan bahwa memang penerapan CSR yang diwujudkan dalam beberapa program oleh PT Pertamina Persero sudah berjalan dengan baik dan juga tepat sasaran atau terarah. Yang mana jika dijalankan dengan baik atau terarah, bukan hanya citra perusahaan saja yang akan meningkat, tetapi juga reputasi serta kredibilitas perusahaan yang meningkat. Ini menandakan bahwa memang PT Pertamina Persero itu mampu untuk menjalankan komitmen mereka untuk melakukan pemberdayaan secara berkelanjutan terhadap lingkungan dan juga masyarakat, bukan hanya untuk mencari keuntungan berupa profit atau tujuan ekonomi semata. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan, kami bisa menarik kesimpulan bahwa memang ada pengaruh yang besar antara penerapan CSR sebagai peningkatan citra perusahaan. CSR atau tanggung jawab sosial bukan hanya sebagai komitmen atau tanggung jawab yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya alam, tetapi juga bisa dijadikan sebagai strategi penerapan untuk meningkatkan citra perusahaan itu sendiri. Tinggal bagaimana perusahaan tersebut menjalankan CSR tersebut dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan citra perusahaan serta reputasi dan juga kredibilitas perusahaan. Ya, intinya jika perusahaan itu semakin besar dalam melakukan kontribusinya dalam tanggung jawab sosial atau CSR, maka citra yang akan didapatkan juga semakin baik atau semakin positif. Semakin positif suatu citra, maka reputasi serta kredibilitas perusahaan juga akan meningkat. Begitu. Jadi saran yang bisa kami berikan kepada PT Pertamina Persero untuk terus meningkatkan citra perusahaan mereka melalui strategi penerapan CSR yang baik adalah yang pertama, PT Pertamina Persero bisa memperluas cakupan wilayah penerima program CSR yang mereka miliki. Jadi bukan hanya pada anak perusahaan atau masyarakat serta lingkungan yang terkena dampak langsung dari kegiatan usaha mereka, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Jadi semua lapisan masyarakat, semua masyarakat tuh bisa menerima manfaat dari program CSR yang dijalankan oleh PT Pertamina Persero, sehingga persepsi positif atau stigma positif itu datang dari berbagai wilayah. Jadi citra perusahaan PT Pertamina itu semakin meningkat. Begitu pula dengan reputasi dan juga kredibilitasnya. Yang kedua, PT Pertamina Persero itu bisa mengembangkan lagi program yang mereka miliki secara lebih inovatif dan juga variatif.
namun tetap sesuai dengan tujuan dan juga konsep triple bottom line, yaitu 3P, profit, people, dan juga planet, agar tujuannya tetap tercapai dan juga manfaatnya akan dirasakan lebih jauh lagi. Melalui program dan juga penerapan yang lebih inovatif dan variatif ini, PT Pertamina Persero bisa memenuhi kebutuhan masyarakat lainnya yang sesuai dengan program yang akan mereka jalankan atau mereka terapkan selain dari program yang memang sudah ada. Sekian dari kelompok kami, jika ada salah kata kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.